Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, sedang salat maghrib insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur moga senantiasa kunjuk wonten saudara Allah Subhanahu wa taala. Kan limpahan rahmat sahidahipun, sahinahipun, terus daya wonten kesempatan dalu menika dipun kembalaken Allah Subhanahu wa taala wonten salah satunggalipun rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, lan ugi wonten bulan ingkang mulia, lan ugi wonten hari ingkang mulia, dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengatakan hari ingkang mulia? Pada hari niki tesih hari Tasrik di menika tanggal 12 menawi ingkang salat hari Sabtu tanggal 10 Dzulhijjah, hari Minggu tanggal 11 Dzulhijjah, hari niki sudah masuk pada tanggal 12 Dzulhijjah. Lalu di bulan ingkang mulia nggih menika bulan Dzulhijjah, bulan ingkang dipun haramaken, dipun suciaken Allah Subhanahu wa taala. Wonten 4 bulan yang diharamkan, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten 4 bulan tersebut kaum muslimin termasuk kita sedaya umat-umat Nabi Muhammad SAW niku senantiasa dipun paringi kelipatan pahala menawi kita sedaya beramal ingkang saleh, lan ugi dipun paringi oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayang setiap amal-amal ibadah kita sedaya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, shalawat wa salam wa tasah ketetepaken wonten usul hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng para keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, dan sedanten kaum muslimin, mugi-mugi termasuk kita sedaya ingkang tetep tasih nindakaken sunah-sunah Rasulullah sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Pripun kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sami sehat? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah terus sedaya mlebet wonten hari-hari Tasrik, hari-hari Qarn, hari-hari di mana hari-hari tersebut kita sedaya dipun larang untuk berpuasa, sebab hari-hari tersebut menika hari-hari makan dan minum. Sebagaimana dipun jelasaken wonten hadis ingkang sahih, hadis ingkang diriwayataken saking Imam Muslim saking sahabat Nubaisah al-Hudzaili radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ayyamu minna ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari Mina, yakni hari-hari Tasyrik, adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ingkang sahih. Ugi diperiwayataken saking penulis kitab-kitab Sunan dan kitab Musnad, inggih menika Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, dan kitab Musnad Imam Ahmad, dengan jalan-jalan ingkang sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, anna Nabiy SAW ba'atha fi ayyami minni munadiyan yunadi, bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus seorang penyuruh pada hari-hari Mina untuk menyerukan. Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk menyeru, ngandani pada hari-hari Mina dengan menyerukan, dengan mengatakan, la tasumu hadhil ayam, janganlah kalian berpuasa pada hari-hari ini. Fa innaha ayyamu aklin wasurbin wa dzikrillah, karena sesungguhnya ia merupakan hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam masalah hari tasyrik, para ulama berbeda pendapat apakah 3 hari setelah tanggal 10 ataukah 3 hari itu dihitung pada awal tanggal 10, akan tapi ingkang rajih ingkang kuat ing menika sampai tanggal 13 hari tasyrik. Hari-hari Mina, hari-hari Mina nggih menika hari-hari yang telah ditentukan jumlahnya. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah dengan mengingat dan menyebut Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari Mina nggih menika 3 hari setelah penyembelihan Idul Adha niki mendapat ingkang kuat sebagaimana disebutaken sumber ulama kalih sahabat Ibnu Umar. Dan juga wonten hadis dipun jelasaken tentang keutamaan hari-hari tasyrik. Sebagaimana dipun jelasaken Abdullah bin Qud radhiyallahu taala anhu, dan dari Nabi Muhammad SAW disebutkan aqdamul ayyami indallahi yauman nahri tsumma yaumal qar. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan hewan kurban. Nggih menika tanggal 10. Nggih menika Idul Adha. Kemudian hari-hari Qar nggih menika hari tasyrik yang pertama. Kemudian yang paling utama adalah setelah itu adalah hari Nafar awal, yaitu hari yang di tengah dari ketiga hari tersebut, hari kedua. Ini tanggal 12. Kemudian hari Nafar Tsani, hari terakhir dari 3 hari setelah Idul Adha, tanggal 13. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken, "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi." Quran surat Al-Baqarah ayatipun 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa yang mengakhirkan keberangkatannya, maka tidak ada dosa baginya pula. Ini keutamaan dari hari tasyrik sebagaimana sampun kita lampahi bahwa niki sampun hari pinten Pak Bu? Ketiga. Niki sebab sampun masuk tanggal 12 di hari kedua berarti nggih. Sabtu tanggal 10. Niki Ahad nih. Niki Ahad tanggal 11, niki sampun mlebet tanggal 12. Berarti niki wonten di tengah-tengah dari hari tasyrik, dan ini keutamaan yang telah kula sebutaken wonten hadis-hadis kala wau ingkang hari yang awal nggih menika Nafar awal, yaitu hari yang di tengah niku wonten keutamaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah hari-hari tasyrik, hari-hari yang mana hari tersebut kita sudah dilarang untuk berpuasa, sebab hari ini tersih hari makan dan minum. Namun kita berpuasa bagaimana hari Senin tetap tidak dibolehkan. Sebab niki nas dari Al-Qur'an, hari tasyrik niku boten angsal untuk berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sampun menyelesaikan kegiatan kita sebagai menikah hari Nahar puasa tanggal 9 Dzulhijjah, sebagaimana dipenjelasan keutamaan dari puasa tanggal 9 Dzulhijjah di menikah puasa Arafah, yang mana keutamaan dari puasa Arafah sebagaimana akan dipenjelasan wonten hadis-hadis ingkang sahih, hadis yang diriwayatkan saking Imam Muslim dari keutamaan dari puasa Arafah yang menika siyamu yaumi Arafatan ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah yang menika tanggal 9. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa
dosa-dosa tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Dan berkenaan dengan puasa Arafah, para ulama sepakat niki puasa Arafah itu berkenaan dengan tanggal suatu negeri, terus boten-boten hubunganipun kalih kegiatan di padang Arafah. Walaupun ada sebagian dari selek kita kaum muslimin, kalangan dari kaum muslimin menawi tanggal 9 menawi di Mekah niku terjadi haji akbar, berlangsung haji akbar di menika wukuf Arafah. Itu ada yang berpendapat yang tidak wukuf Arafah maka disunahkan untuk berpuasa. Dan itu pendapat yang benar, akan tapi itu bagi yang ada di daerah sana, wonten di daerah Arab Saudi, wonten di daerah-daerah di luar Arab Saudi. Paham Pak Budi? Terus berkenaan dengan puasa Arafah, berkenaan dengan Idul Adha, berkenaan dengan Idul Fitri, awal dari satu Syawal atau bulan Ramadan niku berkenaan dengan tak penanggalan wonten di suatu negeri, wonten terkait dengan kegiatan pelaksanaan wonten Arab Saudi utawi wonten Mekah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala wonten kesempatan dalu punika kita lajengaken pembahasan babagan rukun iman. Tentu kita sampun dulu bulan-bulan yang lalu tentang kaidah dari rukun iman. Kita sudah wajib mengimani, meyakini sedanten dari 6 rukun iman. Rukun iman itu wonten 6 sebagaimana dijelaskan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya, "Akhbirni 'anil iman." Terangkanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW menjawab, "Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wasyarrihi." Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat, dan ingkang terakhir yang menika beriman kepada qada utawi takdir baik yang baik maupun yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan tapi ingkang jarang kita sedaya bahas, jarang kita sedaya pelajari. Wonten kesempatan dalu menika insyaallah taala kita badhe sekedhik membahas tentang rukun iman ingkang angka gangsal. Rukun iman ingkang angka gangsal. Napa niku Pak Bu? Beriman kepada napa Bu? Rukun iman ingkang angka gangsal napa? Beriman dumateng hari akhir utawi hari kiamat. Menawi kita sedaya belajar masalah rukun iman, ini beriman pada Allah, itu asring kita pelajari, asring dipun bicarakan. Beriman kepada malaikat, menawi malaikat kadang asring juga, boten asring, jarang dipun pelajari. Insyaallah menawi mungkin sampun kelak babagan rukun iman ingkang angka gangsal hubungan akhir kita saged belajar babagan beriman kepada malaikat atau kita belajar masalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beriman kepada para rasul, kitab-kitab para rasul, kitab-kitab niku wonten kitab apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an, sedanten tetap kita iman.
Nah mungkin penjelasanipun apa kabeh Injil yang bagaimana mengimani Injil dan lain-lain. Nah, niku mungkin wonten penjelasan. Mboten kok sedanten dipun pelajari niku kudu maca Injil, kudu maca Taurat iki mboten. Tapi babagan beriman pada kitab-kitab tentunipun kita sudah belajar kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad menika Al-Qur'an. Dan juga ingkang monggasal nggih menika beriman kepada hari akhir. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, sallallahu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok disebut dengan hari akhir? Hari akhir. Sebab hari tersebut niku hari yang akhir, yang tidak ada ujungnya. Terus hari niku hari sing terakhir dhewe, pun boten wonten hari-hari yang lainnya. Pun boten wonten ujungipun. Dados selama-lamanya. Boten nenten engko tahun iki berhenti terus ganti napa niku ganti hari yang lain niku boten, tapi hari akhir nggih menika hari yang terakhir ingkang boten wonten ujungipun. Yang ada di hari akhirat utawi hari akhir tidak akan ada lagi malam. Yang ada adalah siang yang diterangi oleh cahaya. Sebab pada waktu itu wonten hadis-hadis ingkang sahih tentang hari kiamat utawi ayat-ayat Al-Qur'an itu menjelaskan matahari dan bulan niku dimasukkan ke dalam neraka. Lah bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW ketika dibangkitkan, manusia dibangkitkan dari sejak zaman Nabi Adam dan sampai akhir zaman, kok matahari diturunkan? Ya mungkin itu kita sudah beriman dengan adanya hadis-hadis tersebut. Kita sudah beriman kepada hal-hal ingkang ghaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menerangkan, atau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah sampun mengetahui tentang tahapan dalam kehidupan manusia. Tahapan dalam kehidupan manusia. Ingkang sepindah kita sudah niku dereng wonten. Belum ada. Utawi ingkang disebut nggih menika al-adamu. Niku artosipun dereng wonten. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten Quran surat Al-Insan. Nggih. Surat Al-Insan ayat bersetunggal. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken hal ata 'alal insani hinum minadh dhahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Dados dereng enten, menawi dereng enten iki ora ketok, urung ana niku dereng suatu benda niku boten saged disebut kuwi apa. Tesih gaib buat tesih. Tahapan ingkang kalih menika pada saat niki dipun jelasaken ketika wonten perut ibu nggih menika janin. Kemudian di fid dunya menika wonten dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten Quran surat An-Nahl ayatipun 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia Allah Subhanahu wa taala memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Dan pada waktu niki kita sudah pada di tahapan ingkang angka kalih
nggih menika di dunia. Tahapan ingkang ketiga nggih menika setelah manusia di dunia niku singgah riyen sebelum menuju alam akhirat nggih menika wonten alam barzakh. Alam barzakh utawi alam kubur. Dari alam dunia ke alam barzakh niku boten wonten pemberitahuan, ora dikandani. Nggih wonten sebagaimana dipun dipun ngendikaken mriki wonten kematian nggih tesih teng masjid qadarullah meninggal. Nah niku boten wonten pemberitahuan. Terus sedikit sebagai pelajaran dumateng kita sedaya, Allah Subhanahu wa taala akan menjemput kita sedaya, mengambil nyawa kita sedaya niku boten dikandani sih. Wesuk tak jemput nyawamu kowe gelem ora. Niku boten dikandani seperti niku. Kisah manusia niku dipun cabut nyawanya ketika dalam berjalan, ketika sedang tidur, ketika sedang bermaksiat, ketika sedang ibadah, ketika sedang melakukan aktivitas-aktivitas kata dari kisah-kisah nih, maksudnya kisah saniki tiyang ingkang tindak sawah, enten sawah wonten ingkang dipun jemput ajalipun, kata tiyang ingkang saking pasar, saking kantor, saking olahraga niku kata ingkang dipun jemput ajalipun. Nah itu dalam hal dari dunia ke alam barzakh niku wonten pemberitahuan ora dikandani sih. Nah, setelah di alam dunia tahapan ingkang ketiga menika alam barzakh. Alam barzakh sebagaimana dipun jelaskan sebagai alam perantara antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bagaimana dipun jelaskan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh. Itu artosipun barzakh itu perantara sampai hari mereka dibangkitkan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 100 dan ingkang terakhir, tahapan ingkang terakhir nggih menika hari kiamat utawi hari akhir, hari yang tidak ada ujungnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunipun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan utawi samangke wonten hari akhir utawi hari kiamat niku wonten urgensi, kepentingan ingkang saged kita sedaya pelajari. Pentingipun mempelajari tentang hari akhir. Sebab dari manusia niku kadang boten paham tentang hari akhir. Maka kita sedaya sithik belajar pentingipun belajar tentang hari akhir. Sebagaimana niki dipun jelasaken para ulama, belajar pentingipun mempelajari hari akhir niku wonten sekawan hal ingkang wonten 6 ingkang saged kita sedaya pelajari. Ingkang sepindah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beriman kepada hari akhir merupakan salah satu dari 3 perkara pokok yang merupakan intisari dakwah seluruh para nabi. Niki dipun jelasaken Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan wonten kitabipun Mukhtasar As-Sawid Al-Mursalah. Beliau mengatakan al-usuli tsalatsatil lati taqafa 'alaiha jami'ul malali wa ja'at biha jami'ur rasul. 3 pokok yang disepakati oleh seluruh agama dan diserukan oleh seluruh rasul. Wa hiya al-imanu billah wal yaumil akhir
wal a'malus sholihah, yaitu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan ajakan untuk beramal yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menukil ayat ini di Quran surat Al-Baqarah ayatipun 62. Sungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Niki dari tiang-tiang terdahulu, dari umat-umat terdahulu nggih menika semua orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, mukmin orang beriman, orang Yahudi, yang mana orang Yahudi tersebut dia beriman kepada Taurat pada waktu niku. Dan orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani nggih menika yang beriman kepada Injil yang tidak ada perubahan-perubahan. Maka mereka benar-benar akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Ingkang kalih pentingipun kita sedaya belajar babagan rukun iman ingkang gasal ing hari akhir. Allah Subhanahu wa taala menyebut banyak dalil baik secara akal maupun nas dari Al-Qur'an ataupun sunnah yang membuktikan mungkinnya terjadi hari kiamat. Banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an itu kadang disebutkan tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang terjadi akan terjadi hari kiamat. Tentunipun wonten ayat-ayat wonten Quran surat At-Takwir, surat Al-Insyiqaq, Al-Qiyamah. Niku ayat-ayat ingkang jelasaken tentang terjadinya hari kiamat. Bagaimana hari kiamat akan terjadi? Mungkin saged dipun waos wonten ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat. Wonten At-Takwir, wonten Al-Insyiqaq, wonten Al-Qiyamah, wonten kathah melih dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ingkang salajengipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingipun kita sedaya belajar mempelajari rukun iman ingkang gangsal hari akhir. Ini menika banyaknya penyimpangan yang terjadi mengenai keyakinan tentang hari akhir. Pengingkaran kaum musyrikin Arab terhadap hari akhir, keyakinan tentang niki wonten tiang-tiang niku boten pitados hari akhir sebab dia percaya tentang reinkarnasi, menawi kula niku nglungsungi. Engko nek wong mati nggih napa niku kehidupan mengke nek urip wonten donya niki engko nglungsungi kok urip yang baru mulih, dari kehidupan yang baru mulih, pokoke terus. Niku jenenge reinkarnasi. Kaya kula nglungsungi ngoten niku. Dan itu termasuk hal-hal ingkang salah. Wonten konsep Islam, nggih. Konsep Islam tentunipun mengke setelah kehidupan, nggih, amal-amal perbuatan kita sedaya niku yang akan menentukan mengke wonten akhirat dia akan masuk surga atau masuk neraka. Ingkang salajengipun, pentingipun belajar hari akhir. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang selalu memikirkan akhirat. Dan ini sampun dipun jelasaken oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu itu sampun mengingatkan, sampun menjelaskan tentang
hari akhir. Sebagaimana wonten Quran surat Shad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikra dar wa innahum indana laminal mustafainal ahyar." Dan ingatlah hamba-hamba kami, menika Ibrahim, Ishak dan Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang baik. Nabi-nabi terdahulu niku sampun mengingatkan tentang kehidupan wonten akhirat, wonten hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingkang salajengipun pentingipun urgensi dari belajar rukun iman ingkang gangsal. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Wonten Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan iman kepada Allah dan hari akhir niku wonten 20 kali. Wonten Al-Qur'an niku dipunjelasaken wonten 20 kali. Sebagaimana karena dipunjelasaken wonten ayat-ayat yang menika wonten Quran surat Al-Baqarah ayat 62 seperti ingkang keluas Allah, dan juga orang-orang yang memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid dialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan juga wonten hadis-hadis ingkang sahih. Hadis-hadis ingkang dipuniwataken saking Imam Bukhari, Imam Muslim. Rasulullah SAW senantiasa bersabda mengandaikan antara beriman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, dan seterusnya. Ini keutamaan dari beriman. Pentingipun kita sudah belajar tentang hari akhir. Hingga insyaallah samakin kita saged menjelaskan tentang urutan-urutan dari beriman, utawi urutan-urutan dari balasan-balasan atau penghisapan bagi wonten yaumil akhir. Dan ingkang terakhir pentingipun kita sedaya belajar tentang rukun iman ingkang gangsal beriman pada hari akhir. Inggih menika pengaruh iman kepada hari akhir bagi seorang sangat luar biasa dalam beramal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Orang yang mengingat kematian maka ia akan dianugerahi 3 perkara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang mengingat kematian maka dia akan dianugerahi 3 perkara. Menika setunggal sering bertaubat, kalih semangat beribadah, dan ingkang menika qanaah. Itulah pentingipun kita sedaya belajar babagan hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, niku pentingipun babagan belajar masalah rukun iman ingkang angka gangsal, menika beriman kepada hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
9 menit. Okay. Babakan beriman dumateng hari akhir. Ini poin-poin pembahasan iman kepada hari akhir. Niku wonten pinten-pinten poin ingkang saged kita sedaya pelajari. Ingkang sepindah inggih menika pembahasan tentang alam barzah atau alam kubur. Niku ingkang sepindah. Ingkang kalih pembahasan tentang hari berbangkit dan kejadian-kejadian di dalamnya seperti di padang mahsyar, menanti kedatangan Allah, telaga Nabi, kedatangan Allah untuk menyidang, hisab, mizan, sirat dan kontoroh. Mungkin sabda dipun jelasaken. Dan magis datang manusia niku badhe ngalami niki kecuali nipun wonten tiang-tiang ingkang akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Terus boten ngliwati niki. Boten ngliwati tentang hisab, mizan, sirat, boten ngliwati. Lah mengki penjelasanipun insyaallah mungkin yang akan datang tentang orang-orang yang akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Contoh boten dihisab tiang ingkang masuk surga niku wonten 3 kategori, Bapak-bapak Ibu. Ingkang sepindah orang yang melalui penghisapan yang panjang. Penghisapan yang panjang yang akhirnya tiang tersebut masuk surga. Dan juga wonten ingkang masuk surga niku singgah dulu, mampir dulu di neraka. Mampir dulu di neraka. Lah samangke dientaske dengan syafaat dengan rahmat Allah akan masuk surga. Yang ketiga, inggih menika tiyang ingkang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Mungkin kita termasuk tiang-tiang tersebut. Tiang-tiang ingkang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Pilih pundi Pak Bu? Pilih masuk surga, pilih sing pundi? Tentunipun pilih ingkang langsung masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Nah, mungkin penjelasanipun wonten hadis ingkang panjang yang mungkin dipun jelasaken sebab-sebab manusia akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Dan itu jumlahipun kathah, Bapak-bapak Ibu. Tiang-tiang ingkang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab itu ada 70.000. Ada 70.000. Wonten riwayat Imam Ahmad dipun jelasaken dari 70.000 tersebut, setiap satu orang bisa membawa 70.000 melih. Bisa membawa 70.000 melih. Nah, itu para ulama yang mengendikaken berarti soi nek sing mlebu swarga tanpa azab, tanpa hisab jumlahe petang hijrah 900.000. Nah, ini penjelasan dari para ulama. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut yang akan masuk dalam kategori tiang-tiang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Tapi niki melalui jalur-jalur ingkang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan yang ketiga, poin ingkang ketiga ini menika pembahasan tentang surga dan neraka. Nah, niki pembahasan babakan beriman kepada hari akhir. Ingkang sepindah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang hari akhir yang pertama, poin ingkang pertama menika babakan kematian. Tentuipun sebelum kita dipun lebetaken dumateng kubur, niku wonten sebab-sebab sakaratul maut dan lain-lain. Dan niku dipun jelasaken wonten mriki. Umur manusia di dunia ini sebagaimana dipun jelasaken Rasulullah SAW antara 60 hingga 70 tahun. Menawi lebih dari 70 tahun itu bonus dari umur yang telah ditentukan diperkirakan oleh Rasulullah SAW.
akmaru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man mayyazu dzalik. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit di antara mereka yang melebihi itu. Dados nggih wonten umur umat Nabi Muhammad niku nggih tasih wonten umur yang lebih dari 70 tahun. Antara 60 dan 70 tahun. Menawi sakniki umur kita menawi kula nggih pun 49 lan mungkin kali ngenteni pinten 11 tahun. Nah, itu saged sebagai irang-irang itu persiapan persiapan kita sedaya untuk kematian, untuk menjalani kehidupan di alam barzah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lajengaken bulan depan babagan penjelasan rukun iman ingkang asal punika dari kematian tersebut. Mudah-mudahan dengan mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala terus saged menjalankan ibadah ini kanthi leres, kanthi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita sedaya samangke dalam mengakhiri hidup kita dipun paringi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mekaten kajian wonten punika karena kiranya kula pangapunten semua dipunangkeni kanthi doa katul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi